Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dan klan. Satu demi satu space boats melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka menyerbu menuju lingkaran besar berwarna perak seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok spaceboat Xiaoyan yang berwarna hitam menunggangi mengikuti arus. Itu menahan riak spasial yang tak tertandingi dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya, itu menghilang. Ketika kapal menerjang ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh spaceboat tersentak dengan keras. Namun, sentakan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiaoyan secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, pancaran cahaya berwarna perak meletus. Cahaya yang kuat dan menusuk mata menyebabkan kelompok Xiaoyan secara refleks menutup mata mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kelompok Xiaoyan menutup mata. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan ketegangan hati mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Setelah itu, campuran suara yang sangat menusuk telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah tepat saat suasana hati mereka secara bertahap menjadi rileks. Ini menyebabkan kelompok Xiaoyan, yang tidak punya waktu untuk berjaga-jaga, merasa sedikit linglung sejenak. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang seluruhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya. Tanah terbuka ini seakan membentang ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiaoyan hanyalah kemerahan yang memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya selebar 1000 meter. Kelompok Xiaoyan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah tua ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Akhirnya, itu berkumpul bersama dan dibebankan ke langit. Bahkan awan di langit menjadi jauh lebih pucat. Apakah ini Holy Pill City? Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas lembut saat dia melihat ke tanah terbuka ini, yang sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak yang terdistorsi terus-menerus muncul di ruang belakangnya. Space Boats bergegas keluar dari riak ini satu demi satu. Setelah itu, Space Boats dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas, ini adalah titik keluar dari wormhole. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota Pil Suci. Ada total 8 pintu keluar spasial seperti di kota luar. Yezong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah menurun. Selama masing-masing dari 5 klan besar, ujian, mereka juga mengunjungi dengan suasana hati yang sedih. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan seluruh wajah mereka. Mulut Xiaoyan bergetar saat mendengar ini. Hanya lahan terbuka ini sekitar 10% dari ukuran kota Ye. Namun, kota Pil Suci ini memiliki 8 dari mereka? Tidak perlu heran. Kota Pil Suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah terluar. Menara Pil terletak di bagian dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semua adalah wilayah Menara Pil. Yezong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan. Kota Pil Suci ini mungkin disebut kota, tapi itu jauh dari kota biasa yang bisa dibandingkan. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Dozong membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini lalu lintas belum mencapai puncaknya.
Ini benar-benar akan menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya Pil Gathering. Hehe, jangan berpikir bahwa Holy Pill City ini begitu besar. Pada saat itu, pasti akan ada kebutuhan untuk masuk. Yezong tertawa, Anda seharusnya tidak meremehkan daya pikat dari Pil Gathering. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti apa itu desa udik dia setelah mencapai kota pil suci ini. Dia akhirnya menyaksikan kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiao Yan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Yezhong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Holy Pill City, dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Mereka masih harus mengandalkan Yezhong, yang tahu jalannya. Ujian untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Seharian kita sudah berkelana seharian, cari tempat istirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian menara pil besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang dikenali menara pil. Yezhong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, masih ada kebutuhan untuk benda ini. Xiao Yan hanya mendapatkan lencana alkemis sekali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih di Kekaisaran Jia Ma. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lainnya. Lencana yang dikenali oleh Menara Pil tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Menara Pil ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat, lencana tingkatnya digunakan secara luas di seluruh benua. Itu memiliki efek yang mengejutkan dimanapun dia berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering, seseorang harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Yezhong tersenyum saat menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tidak banyak menahan. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam tes tingkat semacam ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran. Yezhong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak menyuarakan keberatan. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin dalam menuju ke area peristirahatan. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit yang jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju yang tiba-tiba muncul segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suara terkejut bergema di tanah terbuka. Itu adalah binatang kuda surgawi Fate? Siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu agung. Fight Heavenly Horse Beast? Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirim dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun itu hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang melewati kehampaan. Selain itu, kecepatan mereka bahkan lebih cepat dan lebih nyaman jika dibandingkan dengan space boat. Banyak orang ingin memiliki binatang kekosongan kuda surgawi. Karena kelangkaan mereka, bagaimanapun, ada permintaan tanpa persediaan, namun kereta salju putih misterius ini dapat menggunakan binatang kuda surgawi Fate untuk mengemudikan kereta. Sikap agung ini sangat mengesankan. Tatapan Yezhong di samping berhenti di gerbong seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah penatua Yezhong tahu siapa pemilik gerbong ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya saat melihatnya mengerutkan kening. Apa kau melihat lambang klan berbentuk pil di gerbong? Itu adalah indikator khusus klan Dan.
Jika saya telah menebak dengan benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini pasti orang-orang dari klan dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini. Ye Zhong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning keemasan. Itu tampak seperti pil obat. Dan klan, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Chao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini, klan Dan menyimpan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Klan Chao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu mempertahankan posisi klan mereka di wilayah Pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba, sepertinya 3 klan lainnya akan segera tiba. Ye Zhong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Chao? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Ini, saya tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki bakat alkimia dalam jumlah besar. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi penatua di Menara Pil. Ye Zhong menjawab dengan malu saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun, secara normal, mereka yang berpartisipasi dalam tes biasanya bukanlah yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus tes semacam ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan posisi 3 besar akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan upaya untuk memperebutkan 3 besar. Hanya dengan kemampuan generasi muda mereka, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta salju putih melaju Fight Heavenly Horse Beast dan menghilang ke langit yang jauh di tengah suara kuku yang jelas sementara kelompok Xiao yang sedang berbicara satu sama lain. Ayo pergi, kita cari tempat istirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke Asosiasi Pengujian Menara Pil dan mendapatkan lencana tingkat. Kami akan mempertimbangkan masalah lain setelah itu. Ye Zhong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan menjadi lebih kuat dari biasanya. Bagaimanapun, Pil Gathering sudah dekat, anggota generasi muda yang akan datang pasti tidak biasa. Ye Zhong membalikkan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tanah terbuka berwarna merah tua. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.